warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fatia Nursa Ada dari kelas 12 Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum, yaitu menentukan harokat asam dan basa dengan indikator alami, uji, bunga mawar, dan standar. Nah, tujuan saya melakukan praktikum ini adalah pertama, untuk menguji bahan alami sebagai indikator asam dan basa. Yang kedua, menentukan sifat asam dan basa berdasarkan perubahan warna pada indikator alami. Dan yang ketiga, mengetahui dan memahami reaksi asam dan basa. Nah, praktikum sederhana ini tidak lain adalah untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi pada masing-masing larutan dan mengidentifikasi larutan mana yang termasuk larutan asam dan larutan basa dengan indikator daun putih, daun pandan, dan bunga mawar. Sudah ditentukan perubahan warna dan warna asli pada daun putih dan daun pandan, yaitu warna aslinya warna hijau tua atau hijau muda. Lalu ada bunga mawar yang berwarna merah, dan jika terjadi perubahan warna menjadi warna kuning, artinya larutan tersebut adalah larutan asam, dan jika terjadi perubahan berwarna merah, artinya larutan tersebut adalah larutan basa. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di depan saya sudah tersedia alat dan bahannya, yaitu ada cuka, ada deterjen, ada 6 buah gelas plastik, ada air, ada 3 gelas, dan tisu, daun pandan, daun suji, dan bunga mawar, serta berusan, kain kasa, dan 2 sendok. Cara membuatnya, pertama saya akan membuat yang daun suji terlebih dahulu. Kita akan gerus daun suji. Setelah hasilnya sudah halus, selanjutnya kita akan menyaring sari-sari ini. Selanjutnya kita akan menumbuk mawar merah. Kita lepaskan dulu. Setelah sudah dilepaskan, kita mulai menumbuk mawar ini dengan gerusan. Tambahkan sedikit air agar lebih mudah. Setelah halus ditumbuk, kita akan menyaring mawar ini. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan memotong dan mengerus daun pandan. Karena susah memakai gerusan, kita akan melanjutkan memakai wood chopper ya guys. Nah, setelah halus, kita akan saring dan memasukkannya ke dalam gelas. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan larutan deterjen dan cuka dalam masing-masing gelas. Sebanyak sekira-kiranya saja ya teman-teman. Kemudian kita masukkan cuka. Lalu kita aduk-aduk ya teman. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu guys. Yang pertama, ini daun pandan, ini daun suji, dan ini bunga mawar ya guys. Kita akan memasukkan lahan-lahan ke dalam deterjen dan larutan cuka. Kira-kiranya 1 sendok makan. Yang kita lihat tadi pada daun pandan, setelah kita tambahkan ke larutan cuka dan juga larutan deterjen, dia tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, pada bunga mawar kita lihat pada cuka dan juga pada deterjen, perubahan yang signifikan terjadi pada larutan deterjen. Ini menunjukkan dia bersifat basah. Nah, pada ekstrak daun suji, pada cuka, dan pada deterjen, dia tidak terjadi perubahan yang signifikan. Nah, percobaan menggunakan
indikator dari daun suji, daun pandan, dan juga bunga mawar dengan deterjen dan cuka dapat memberikan indikasi tergolong asam atau basa berdasarkan perubahan warna. Umumnya indikator alami seperti daun suji, daun pandan bersifat netral, sementara bunga mawar mungkin mengandung pigmen yang dapat berperan sebagai indikator. Deterjen umumnya bersifat basah. Jika ada perubahan ke warna biru atau hijau, ia dapat menunjukkan adanya sifat basah pada larutan. Nah, pada praktikum yang saya lakukan, ini terjadi pada bunga mawar. Lalu cuka, bersifat asam. Jika terjadi perubahan warna ke arah merah atau orange, ini dapat menunjukkan adanya sifat asam pada larutan. Pada daun suji dan juga daun pandan, ini tidak bersifat asam maupun basa, namun bersifat netral. Berdasarkan percobaan tadi, dapat disimpulkan bahwa beberapa tumbuhan dapat dijadikan indikator alami asam dan basa. Karena jika ditetesi air deterjen dan cuka, beberapa tumbuhan mengalami perubahan warna. Air tumbuhan yang dapat menjadi indikator adalah bunga mawar, karena mengalami perubahan warna yang mencolok, sedangkan daun pandan dan daun suji hanya sedikit, bahkan tidak mengalami perubahan warna, yaitu bersifat netral. Oleh karena itu, bunga mawar adalah bunga yang baik untuk indikator, sedangkan efek daun suji dan daun pandan tidak dapat dijadikan indikator. Nah, setelah ini saya akan menjawab pertanyaan dari lembar kerja siswa yang telah diberikan. Nah, itu dia jawaban dari saya. Sekian video tentang praktikum untuk menguji bahan alami sebagai indikator asam dan basa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.